Prabowo ke luar negeri, Gibran ambil alih pemerintahan. Itulah yang menjadi judul video saya kali ini guys, dan judul tersebut bukanlah karangan saya sendiri, melainkan saya kutip dari sebuah judul berita di mediadetik.com. Iya, baru sekitar 2 minggu setelah Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ya guys, belum sampai 1 bulan. Ia langsung pergi jalan-jalan ke luar negeri. Prabowo telah berangkat meninggalkan Indonesia dan ia akan melawat ke banyak negara. Antara lain yang pertama dikunjunginya yaitu negara Cina. Kemudian dari Cina ia akan melanjutkan perjalanannya ke Amerika Serikat, kemudian ke Peru, kemudian ke Brazil, lanjut ke Inggris, dan kemudian ke beberapa negara-negara di Timur Tengah. Padahal apa ya manfaatnya kunjungan ini guys? Apalagi ini dilakukan hanya dalam waktu 2 minggu setelah ia dilantik menjadi Presiden Republik ini. Saya rasa perjalanan Prabowo ke luar negeri ini tidak banyak manfaatnya dan sama sekali tidak ada urgensinya. Seharusnya ketika ia baru dilantik, ia fokus dalam urusan dalam negeri, fokus kepada masalah-masalah yang ada di dalam negeri kita daripada jalan-jalan ke luar negeri. Padahal dalam berbagai pidatonya, dalam berbagai khotbahnya, Prabowo selalu berkoar-koar agar menterinya jangan sering-sering ke luar negeri. Demikian pula para anak buah dari menteri-menteri juga dilarang untuk ke luar negeri sering-sering, kecuali kalau pakai duit sendiri. Harusnya Prabowo memberikan contoh kepada menteri-menterinya tersebut dengan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun di saat ia melarang orang untuk ke luar negeri, ia sendiri malah enak-enak jalan-jalan ke luar negeri. Saya rasa ini tentu bukanlah contoh yang baik ya guys. Ini sama saja halnya jika kita selaku orang tua hendak melarang anak kita merokok ya. Tapi kita sendiri begini, merokok ngebul di depan anak-anak kita sambil kita berkata, "Lu jangan ngerokok, lu kagak boleh ngerokok." Sedangkan kita sendiri begini. Kan koplak itu namanya guys. Dulu ketika Prabowo bersama para menteri-menterinya, semua menteri-menterinya ya, berangkat ke daerah Magelang di Yogyakarta untuk melakukan retret atau penggemblengan atau apalah ya. Selama 3 hari, seluruh menteri dan presiden berada di tempat tersebut. Padahal mereka baru saja dilantik. Banyak pengamat mengecam hal ini guys, karena saat itu terjadi kekosongan dalam pemerintahan di negara kita. Presiden dan semua menterinya pergi, tidak berada di tempat. Terus siapa yang menjalankan roda pemerintahan ini? Praktis tidak ada guys. Atau terjadi kekosongan dalam pemerintahan. Negara kita selama 3 hari tersebut bagaikan anak ayam tanpa induknya. Karena presiden dan seluruh menteri berada di Magelang dalam sebuah acara yang juga tidak banyak manfaatnya, serta tidak berkaitan sama sekali dengan kinerja para menteri-menteri Prabowo nantinya. Kenapa harus Prabowo sendiri yang pergi ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri, mengunjungi banyak negara, dan ia pergi bukan untuk waktu yang sebentar ya guys. Ia akan berada di luar negeri, keliling dunia, selama dalam waktu sekitar 2 minggu lebih. Padahal ia jadi presiden juga baru 2 minggu ya guys. Jadi ia menjabat selama presiden baru 2 minggu dan 2 minggu berikutnya ia sudah menghabiskan jabatannya tersebut bukan di negara ini, bukan di Indonesia ini, tetapi di luar negeri, di negara orang. Memang sih mungkin Prabowo diundang untuk mengikuti acara-acara tersebut seperti KTT dan lain sebagainya ya. Tetapi kan ia bisa mewakilkan
kepergiannya kepada misalnya Menteri Luar Negeri yang memang tugasnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri. Tidak harus Prabowo sendiri yang hadir, apalagi ketika ia rajin berkoar-koar agar para menteri tidak sering-sering berangkat ke luar negeri. Namun di sisi lain guys, mungkin ada sisi baiknya juga ya kepergian Prabowo ini ke luar negeri, karena kendali pemerintahan diambil oleh Gibran Raka Buming Raka, karena ia adalah wakil presiden yang akan menggantikan tugas-tugas presiden ketika sang presiden berhalangan atau ketika ia sedang tidak berada di tempat. Buat Anda, para pembenci, para haters Jokowi, tentunya Anda juga akan sangat membenci Gibran sampai ke ubun-ubun ya. Dan Gibran menjadi presiden atau menjabat sebagai presiden atau melaksanakan tugas-tugas selaku presiden tentu adalah hal yang sangat tidak Anda inginkan. Nah, sekarang silakan Anda guling-guling karena itulah yang terjadi saat ini. Secara de facto, secara fakta ya, saat ini Gibran bertindak selaku presiden, alias Gibran adalah presiden saat ini. Jadi kalau sebelumnya kita mengira bahwa kemungkinan Gibran akan menjadi presiden mungkin 5 tahun lagi atau mungkin 10 tahun lagi, ternyata tidak perlu menunggu selama itu guys. Saat ini juga, sekarang ini juga Gibran telah menjadi presiden. Saya ucapkan selamat bertugas Presiden Gibran Raka Buming Raka. Semoga Anda dapat meneladani kepemimpinan presiden sebelumnya, yaitunya Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang merupakan ayahanda dari Gibran sendiri, yang saat ini telah pensiun dan tengah menikmati hari-harinya selaku warga biasa di kampung kelahirannya di Solo, Jawa Tengah. Hormat Bapak Presiden Gibran. Dan buat para haters, gimana pendapat kalian? Silakan berkomentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat Anda yang telah menonton video ini dan jangan lupa untuk berikan tanda like jika Anda menyukai video ini, serta jangan lupa untuk subscribe. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya.